Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel dengan submateri seperti ini ya. Ada dua submateri, yaitu penyelesaian SPLDV dengan metode substitusi, dan yang kedua adalah penyelesaian soal cerita yang berkaitan dengan SPLDV dengan metode substitusi. Oke, materinya langsung saja. Penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV dengan metode substitusi atau nama lainnya adalah mengganti. Jadi kalau ada kata substitusi berarti ini kita disuruh mengganti variabel tertentu dengan variabel yang sudah kita kerjakan. Bagaimana sih langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLDV dengan cara metode substitusi? Coba kalian simak dan kalian perhatikan dengan baik di sini langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama, membuat salah satu persamaan menjadi bentuk X sama dengan titik-titik-titik atau Y sama dengan titik-titik-titik. Jadi nanti ada persamaan, ada dua persamaan, kita lihat nanti kita mau membuat X sama dengan titik-titik atau Y sama dengan titik-titik. Kemudian langkah kedua, memasukkan hasil langkah ke-1 ke persamaan yang lain. Misalnya kita membuat X sama dengan titik-titik-titik. Nah, hasil dari ini nanti kita akan langsung masukkan ke dalam persamaan yang lain yang nggak kita rubah. Yang ketiga adalah memasukkan hasil langkah kedua ke persamaan yang ada pada langkah ke-1. Nah, ini. Jadi kalau kita mendapatkan pada langkah kedua sudah selesai, maka hasil dari langkah kedua kita masukkan ke langkah yang pertama. Seperti itu. Bagaimana sih lebih enaknya atau lebih pahamnya kalian? Maka saya berikan contoh soal di sini. Yang pertama, contoh soalnya ya. Ini contoh soal pertamanya. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan 3x dikurangi y sama dengan negatif 13. Kemudian persamaan kedua, 2x ditambah 3y sama dengan negatif 27 dengan metode substitusi. Jadi kalian harus mengikuti 3 langkah yang tadi itu. Ini kita tuliskan dulu persamaan ini, dua persamaan ini di sini. Ini ya. Ini persamaan ke-1, kemudian 2x ditambah 3y sama dengan negatif 27. Ini adalah persamaan kedua. Nah, kemudian sebelum kita mengarah ke langkah pertama, maka kita cari dulu nih. Nah, ini kenapa saya lingkari seperti ini? Kita baca di sini. Dari persamaan ke-1 dan persamaan kedua ini, kita lihat yang dilingkari ini ya, yaitu variabel y, di mana variabel y tersebut memiliki koefisien 1 di sini. Ini kan kalau nggak ada angkanya di sini artinya 1. Maka persamaan ke-1 kita ubah menjadi bentuk y sama dengan titik-titik-titik. Nah, jadi langkah pertama itu kita lihat nih, antara persamaan dan persamaan ke-1 dan persamaan kedua, kita lihat mana sih variabel yang variabelnya cuma 1. Ini yang x, koefisiennya 3. X yang ini koefisiennya 2. Kemudian y yang ini koefisiennya 3. Nah, yang sama dengan 1 ini kan cuma ini nih. Maka persamaan ke-1 inilah yang kita rubah menjadi y sama dengan titik-titik ini. Lihatlah pada langkah ke-1 di bawah ini. Nih, langkah pertama adalah membuat salah satu persamaannya, persamaan ke-1 tadi ya, menjadi bentuk y sama dengan. Maka kita tuliskan persamaan ke-1, 3x dikurangi y sama dengan negatif 13. Nah, kemudian perintahnya apa di sini? Negatif 13 ini kita pindah ke ruas kiri. Jadi awalnya negatif, kalau pindah ke ruas ke sana menjadi positif seperti ini. Nih, awalnya negatif, pindah ke kiri menjadi positif 13 sama dengan yang ruas kanan tinggal 0. Nah, kemudian kalau udah seperti ini, apalagi langkah selanjutnya? Min y, mana min y? Oh ini, min y ini kita pindah ke ruas kanan nih. Nah, maka awalnya min pindah ke sana jadi positif seperti ini. 3x tulis lagi, plus 13 tulis lagi, kan nggak pindah. Yang pindah kan min y-nya. Maka 0, kemudian min jadi plus y, seperti ini. Nah, kemudian ini kita tuliskan dulu. 3x tambah 13 tulis lagi, sama dengan 0 tambah y, y.
atau y-nya kita taruh depan, kita pindah ya, kita pindah ke depan. Y sama dengan 3x ditambah 13. Inilah hasil dari langkah pertama, yaitu merubah menjadi y sama dengan titik-titik ini. Kemudian langkah kedua, apa langkah kedua tadi? Memasukkan hasil langkah ke-1, nih hasil langkah ke-1 ke persamaan yang lain yang nggak diubah. Tadi kan kita merubah ke persamaan 1 nih, yang nggak dirubah kan persamaan kedua. Nah berarti hasil langkah ke-1 kita masukkan ke persamaan kedua. Maka kita tuliskan dulu persamaan keduanya. 2x tambah 3y sama dengan min 27. Nah tadi kan y ini nih, maka y-nya ini kita ganti, y yang ini kita ganti dengan 3x tambah 13. Maka penulisannya seperti ini. 2x tulis lagi, ditambah 3, kemudian y-nya diganti dengan 3x tambah 13, seperti ini. Dikurung ya, seperti ini. Sama dengan negatif 27. Nah, kemudian diapakan nih? 2x turun lagi. Nah, kemudian baru ini kali ini, nah ini 3 kali 3x, tulis 3 kali 3x ditambah 13 dikali dengan 3 juga, sama dengan negatif 27. Kemudian kita selesaikan nih perkaliannya ini dulu. Maka 2x tulis lagi, 2x 3 kali 3 9x 13 kali 3 39 sama dengan min 27. Ini yang variabel yang sama, ini kita jumlahkan ini karena tandanya penjumlahan. 2 tambah 9 11 x tambah 39 sama dengan min 27. Nah, kemudian ini plus 13 ini plus 39 kita pindah ke ruas kanan. Awalnya positif menjadi negatif. Seperti ini penulisannya. 11x turun sama dengan min 27. Awalnya plus karena pindah ruas menjadi min 39. Kemudian ini kita selesaikan dulu. Maka 11x tulis lagi sama dengan, ini hasilnya min 27 dikurangi 39 adalah min 66. Nah, kemudian kalau ada seperti ini, tujuan kita kan mencari apa? Tujuan kita mencari x, maka ada 11, maka kedua ruas dibagi dengan 11. Maka penulisannya seperti ini. 11x dibagi 11, min 66 dibagi 11. 11 dengan 11 coret aja, dicoret, tinggal x sama dengan min 66 dibagi 11, min 6. Nah, kemudian setelah x-nya ketemu, langkah ketiga, langkah terakhir, memasukkan hasil langkah kedua. Nih, hasil langkah kedua kan min 6 nih x-nya. Ke persamaan yang ada pada langkah ke-1. Persamaan langkah ke-1 berapa? Ini. Y sama dengan 3x tambah 13. Tulis dulu di sini. Y sama dengan 3x tambah 13. Nah, kemudian x-nya kan sama dengan min 6, maka x-nya ini diganti min 6. Sama dengan 3, x-nya diganti min 6. Nah, min 6 tambah 13. Ini kita kalikan dulu. 3 kali min 6 sama dengan min 18 ditambah 13, hasilnya min 5. Oh, jadi y-nya min 5. Jadi, himpunan penyelesaiannya atau HP adalah x-nya min 6, ini min 6, min 5. Jadi, x dulu disebutkan baru y min 5. Seperti itu. Ini contoh soal yang pertama. Gimana? Sudah paham ya? Kalau masih belum, akan saya berikan contoh soal yang kedua. Ini contoh soal yang kedua. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan 2x dikurangi 3y sama dengan 4 dan x kurangi 2y sama dengan 3 dengan metode substitusi. Caranya masih sama dengan contoh soal yang pertama. Kita tuliskan dulu persamaannya. 2x kurangi 3y ini adalah persamaan ke-1. Kemudian x dikurangi 2y sama dengan 3 ini adalah persamaan kedua. Kemudian perintahnya nih, nah ini yang saya lingkari. Kenapa kok x? Karena x-nya di sini koefisiennya 1. Jadi kita cari yang koefisiennya 1. Ini keterangannya. Dari persamaan ke-1 dan persamaan kedua di atas, kita lihat yang dilingkari yaitu variabel x. Kalau pada contoh soal yang pertama tadi y-nya kan yang koefisiennya 1, maka yang y-nya yang dilingkari tadi. Variabel x ini memiliki koefisien 1. Jadi sini 1 nih kalau nggak ada angka. Maka karena ini yang dilingkari adalah di persamaan kedua, maka persamaan kedua kita ubah menjadi bentuk, bukan y nih, ini harusnya x ya, x sama dengan, lihatlah pada langkah ke-1 di bawah ini. Jadi persamaan kedua tadi ini kita bentuk menjadi x sama dengan, seperti ini. Maka persamaan kedua kita tuliskan dulu,
X kurangi 2Y sama dengan 3. Sehingga langkah selanjutnya diapakan nih? Karena kita mau bentuk X sama dengan, maka min 2Y-nya ini kita pindah. Nah, min 2Y pindah ke ruas kanan. Awalnya min, kalau pindah jadi plus. Maka X tulis sama dengan 3 turun, min jadi plus 2Y. Inilah hasil dari langkah ke-1. Baru kemudian langkah kedua apa tadi? Memasukkan hasil langkah ke-1 ke persamaan yang lain. Karena tadi ini adalah persamaan kedua yang kita ubah, hasilnya ini, maka hasil X sama dengan 3 tambah 2Y ini kita masukkan ke persamaan ke-1. Maka yang dituliskan di sini adalah persamaan ke-1, yaitu 2X kurangi 3Y sama dengan 4. Kemudian di sini kan X sama dengan nih, maka X-nya inilah yang kita ganti dengan 3 tambah 2Y, ini X ya. Maka tulis lagi 2, kemudian X-nya diganti 3 tambah 2Y ini, 3 tambah 2Y dikurung. Dikurangi 3Y sama dengan 4. Baru kemudian kita kalikan 2,3, artinya 2 kali 3. Tambah 2Y titik 2 kali 2. Dikurangi 3Y sama dengan 4. 2 kali 3, 6. 2Y kali 2, 4Y, dikurangi 3Y sama dengan 4. Ini yang sejenis nih, sama-sama Y, kita kurangi. 4 kurangi 3, itu 1, berarti 1Y, atau Y saja. 6 tambah Y sama dengan 4. Kemudian tujuan kita mencari Y, maka 6 ini kita pindah ke ruas kanan. Awalnya 6 menjadi min 6, seperti ini. Sehingga kita tuliskan Y sama dengan min 2. Ini ketemu min 2 ya. Nah, kemudian langkah ketiga yaitu memasukkan hasil langkah kedua, yaitu Y sama dengan min 2, yang ini ya, ke persamaan yang ada pada langkah ke-1. Karena ini persamaan yang pada langkah ke-1 kan ini kan ya. Maka tuliskan di sini X sama dengan 3 ditambah 2Y. Ini ada Y di sini, maka Y sama dengan min 2 kita ganti dengan min 2 di sini. Maka Y-nya diganti min 2. Maka kita tuliskan sama dengan 3 ditambah 2, Y-nya diganti min 2. Min 2, maka dikalikan. 2 kali min 2 hasilnya adalah min 4, sehingga 3 ditambah min 4. Seperti ini. Ini ada plus, ada min, maka plus kali min itu min, maka sama dengan 3 min 4. Hasilnya adalah X sama dengan min 1. Jadi, himpunan penyelesaian atau HP sama dengan X-nya min 1, Y-nya min 2. Seperti itu. Ini contoh soal yang kedua. Kemudian, supaya lebih paham lagi, saya berikan contoh soal yang ketiga. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan 2X dikurangi Y sama dengan 9 dan X tambah 3Y sama dengan 1 dengan metode substitusi. Langkahnya sama, kita tuliskan dulu persamaannya. 2X min Y sama dengan 9 adalah persamaan ke-1. Kemudian X tambah 3Y sama dengan 1 adalah persamaan kedua. Ini kita lihat nih, yang koefisiennya 1 kan ada 2 nih. Ada Y, ada X. Nih, kita lingkari semua. Dari persamaan ke-1 dan persamaan kedua di atas, kita lihat bahwa variabel X dan Y ini masing-masing mempunyai koefisien 1 nih. Maka kita bisa memilih. Kita bisa merubah persamaan ke-1, kita ubah menjadi Y sama dengan, karena di sini Y ya. Kemudian persamaan kedua bisa kita rubah menjadi X sama dengan. Tinggal kita pilih aja. Lihatlah pada langkah ke-1 di bawah ini. Jadi kita buat menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Di sini saya rubah menjadi Y sama dengan. Sehingga ini kita langkah selanjutnya adalah 9 ini. 9 kita pindah ke ruas kiri. Sehingga awalnya positif jadi min. Seperti ini. 2X min Y min 9 sama dengan 0 ini. Awalnya positif pindah menjadi min. Kemudian langkah selanjutnya apa? Min Y pindah ruas ke kanan. Ini min Y pindah ke kanan, awalnya min jadi plus, seperti ini penulisannya. 2X kurangi 9, nih 2X kurangi 9 kan nggak pindah, sama dengan 0 plus Y. Kemudian 2X kurangi 9 tulis lagi, sama dengan 0 tambah Y, ini Y. Y-nya taruh depan, maka Y sama dengan 2X kurangi 9, seperti ini. Ya, Y sama dengan 2X kurangi 9.
Inilah hasil dari langkah ke-1. Kemudian langkah kedua apa? Memasukkan hasil langkah ke-1 ke persamaan yang lain. Ini adalah hasil langkah ke-1. Kita masukkan ke persamaan yang lain, yaitu ke persamaan kedua. Kemudian tuliskan dulu persamaan kedua, X tambah 3Y sama dengan 1. Nah, ini ada Y, maka Y-nya nanti diganti dengan 2X kurangi 9. X tulis dulu, X tambah 3, Y-nya diganti 2X min 9 ini. Sama dengan 1. X tulis lagi, kemudian 3 kali 2X, 3.2X. Min 9.3, nih kali 3 semua, sama dengan 1. X tulis lagi, 3 kali 2 adalah 6X, 3 kali 9 kali 3 adalah min 27 sama dengan 1. X tambah 6X adalah 7X kurangi 27 sama dengan 1. Baru kemudian yang min 27, ini min kita pindah ke kanan. Awalnya min jadi plus, sehingga 7X sama dengan 1 tambah 27. 7X sama dengan 1 tambah 27, 28. Nah, karena tujuan kita mencari X, di sini ada angka 7, maka kedua ruas dibagi dengan 7. Penulisannya seperti ini. 7X dibagi 7 sama dengan 28 dibagi 7. 7 coret ini, 7 dengan 7 coret, tinggal X sama dengan 8 kali 7 dibagi 7, hasilnya 4. Kemudian langkah ketiga, memasukkan hasil langkah kedua yaitu X sama dengan 4 ke persamaan pada langkah ke-1. Persamaan pada langkah ke-1 berapa? Yaitu Y sama dengan 2X kurangi 9, tulis di sini. Kemudian ini ada X sama dengan 4, maka X-nya diganti dengan 4. Sehingga seperti ini, sama dengan 2 kali 4 kurangi 9. 2 kali 4 adalah 8, kurangi 9, hasilnya min 1. Oh, Y-nya min 1. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X-nya dulu 4, min 1. Seperti ini. Dari 3 contoh soal tadi, saya kira kalian paham nih bagaimana cara menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode substitusi. Kemudian ini ada contoh soal lagi. Nih, contoh soal yang keempat ini ya, bukan ketiga. Ini soal cerita nih. Kita menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan SPLDV, maksud saya menggunakan metode substitusi. Maka sama seperti yang pada metode-metode sebelumnya, kalau ada soal cerita, kita misalkan dulu. Misalkan X ini adalah harga satu buku, kemudian Y ini adalah harga satu pensil. Karena di dalam cerita ini, yang dibahas adalah buku dan pensil. Kemudian kita buat model matematikanya dulu. Nih model matematikanya. Maka ini 3 buku, maka 3X ditambah 1 pensil, maka tambah Y sama dengan 9.000. Kemudian 2 buku dan 2 pensil, maka 2X ditambah 2Y sama dengan 8.400. Ini adalah persamaan kedua. Dua persamaan ini disebut dengan SPLDV. Ini ya. Nah, kemudian baru yang ditanyakan apa? Ditanyakan adalah harga satu buku dan harga satu pensil. Di sini ada yang saya lingkari. Maka ini adalah koefisiennya 1. Berarti nanti persamaan yang ke-1 ini kita rubah menjadi Y sama dengan. Lihatlah pada langkah ke-1 ini. Membuat salah satu persamaan menjadi bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Karena yang saya lingkari Y, ini koefisiennya kan 1. Maka kita bentuk menjadi Y sama dengan. Maka tuliskan dulu persamaan ke-1. 3X tambah Y sama dengan 9.000. Maka kita buat Y sama dengan ya. Nanti Y-nya ini nggak usah pindah. Yang dipindah adalah 3X. Ini 3X pindah ke ruas kanan. 3X ini tandanya apa? Positif. Kalau positif pindah ke ruas menjadi min. Maka Y sama dengan 9.000 dikurangi 3X. Ini hasil dari langkah ke-1. Nah, kemudian langkah kedua, memasukkan hasil langkah ke-1 ke persamaan yang lain. Nah, ini kan hasil langkah dari ke-1 nih. Y sama dengan 9.000 dikurangi 3X. Ini kan hasil dari langkah ke-1 dengan merubah dari persamaan ke-1 tadi itu kan ya. Nih, maka ini kita masukkan nih ke persamaan yang lain. Nah, persamaan yang lain yang nggak kita rubah kan persamaan kedua. Maka ini kita rubah ke persamaan kita masukkan ke persamaan yang kedua. Maka di sini kita tuliskan dulu persamaan keduanya. Ini ya. 2X tambah 2Y sama dengan 8.400. Nah, kemudian
ini Y ini kita ganti dengan 9000 min 3X seperti itu. Nah, kemudian 2X tulis lagi tambah 2 Y-nya diganti 9000 min 3X sama dengan 8400. Baru kemudian tuliskan lagi 2X. Nah, ditambah 2.9000 artinya dikali, kemudian dikurangi 3X titik 2 dikali 2 ya, sama dengan 8400. Kemudian 2X. Nah, 2 kali 9000 18.000. Kemudian 3X kali 2 hasilnya min 6X sama dengan 8400. Kemudian ini yang sejenis nih, sama-sama X kita kumpulkan ke sini. 2X kurangi 6X tambah 18.000 sama dengan 8400. 2X kurangi 6X min 4X ya. Kemudian plus 18.000 pindah ke kanan. Pindah ke sini. Pindah ke sini. Awalnya plus jadi min, maka penyelesaian seperti ini nih. Min 4X sama dengan 8400 plus jadi min 18.000. Hasilnya min 4X sama dengan, ini berapa nih dikurangi nih? Min 9600. Ini kan ada min 4-nya. Tujuan kita mencari X, maka kedua ruas dibagi, bukan 7 nih ya, dibagi min 4. Nih, min 4 nih. Bagi min 4. Penulisan seperti ini. Min 4 X dibagi min 4 sama dengan min 9600 dibagi min 4. Sehingga coret-coret min 4-nya tinggal X sama dengan 2400. Kemudian langkah ketiga, memasukkan hasil langkah kedua, yaitu X sama dengan 2400 ke persamaan yang ada pada langkah ke-1. Nih, persamaan yang ada pada langkah ke-1 kan ini. Tuliskan di sini. Y sama dengan 9000 dikurangi 3X. Nah, kita tinggal ganti X-nya nih. X-nya diganti 2400 sama dengan 9000 dikurangi 3 kali 2400. Nah, 3 kali 2400 berapa? Hasilnya adalah 9000 dikurangi nih 7200. Hasilnya 1800. Jadi, harga satu buku itu adalah buku itu X, maka 2400, dan harga satu pensil tadi ini adalah Y, maka 1800. Seperti itu. Semoga semua materi yang saya sampaikan tadi mulai awal sampai akhir ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.